sukses Pak Prabowo, sukses Indonesia, sukses kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Bapak dan Negeri Indonesia. Saya bikin ada satu batu ya. Batu itu tak bungkus pakai kain putih. Terus tak kasih bunga. Bunga 7 rupa, dikira di sini dapat keramat gitu. Jadi dari situ mereka langsung mikir 2 kali mau lempar sampah ke tempat ini gitu, karena ngerasa di sini ada tempat keramat bahaya, katanya kualat gitu kan. Nah ini baru saya lihat, saya dengar ini ya. Ya bagus. Tempatnya aneh ya, bagus dan antik, penuh seni, penuh cinta tanah air nih, cinta tanah air. Indonesia banget nih. Ini karena ada aura dari Pak Camat. Iya kan, ini dulu tanahnya Pak Camat. Dan diberikan ke saya, alhamdulillah jadi saya dan jadi saudara. Jadi bukan hanya sekedar jual beli tanah, ternyata lebih ke persaudaraan ya Pak. Iya, jadi seperti itu ya. Iya. Biasanya kan orang beli tanah ya sudah lepas, nggak akan saling kenal lagi. Persaudaraan akhirnya tersambung gitu. Alhamdulillah. Ini kami minggu yang lalu juga lewat di sini. Persis lagi monitoring hujan, ya, khawatir pada banjir. Yang waktu telepon itu ya? Iya, akhirnya dicegat yang tetangga sebelah sana. Oh, tetangga sebelah. Ibu Ririn katanya kangen dia, kangen. Saya lagi muter, ya udah ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan. Oh, beliau udah lama di situ ya? Udah. Jadi minggu ini lagi monitoring banjir lagi, ketemu akan di sini. Banyak jalan-jalan baru yang diaspal nih Pak. Iya. Lu? Wah, ini nih putih-putih ini. Kenapa? Tadi pas mau masuk sini juga lebih banyak sawangnya kayaknya. Belusukan kemana nih? Kuang aja dari 2 rumah. Alhamdulillah, ini bukti. Nih. Maaf ya Pak. Wah, ini Pak Camat ini emang ternyata orangnya itu sangat rendah hati dan senang sama masyarakatnya. Jadi sampai belusukan ke rumah-rumah warga dan sawangnya nyangkut di situ. Kewajiban kami kan kerja didoakan oleh keluarga, orang tua. Iya. Nah, akhirnya jadi ASN. ST-nya ASN-nya ribuan orang, 2 orang yang keterima. Iya. Alhamdulillah Pak Camatnya kan itu lagi satu. Alhamdulillah ya, zaman reformasi. Bagaimana wajib kita syukuri ini, kita kerja sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Kami dititipkan waktu itu diamanatkan di Kota Sari ya, suruh jadi lurah. Jadi kepala seksi, lalu kemudian suruh jadi lurah. Kenapa? Saya itu kan kasihnya senior semua, sekelnya itu sepupunya Pak Lurah. Bukan karena dianggap katanya cuap-cuap, katanya cuap-cuapnya enak ngobrol. Iya. Cuman itu aja, saya pengen dari Pak Camat ini apa himbauan untuk warga ya di sekitar sini ya. Mungkin menurut saya sendiri, saya tuh pengen gitu loh, saya kan di Jalan Sadewa itu kan tadinya gelap. Nah itu lampu-lampu ya saya pasangin sendiri coba. Ternyata pada hilang juga, ada 3 yang hilang gitu. Nggak tahu nanti pokoknya kalau udah hujannya udah ada, saya udah beli lagi, nanti pasang lagi aja. Sampai yang di depan sana tuh, pas masuk kan gelap banget kalau malam. Ya. Pengennya sih memang agak dipertindak gitu. Di situ ada Kampura atau apa gitu masuk ke Jalan Sadewa. Karena memang dari nama-namanya tuh sudah bagus banget. Ada Arjuna, dan cuman
Itu dia yang di sebelah sana ada beberapa yang sudah dikasih gerbang bagus gitu ya. Ya. Sininya memang belum gitu. Apa mungkin belum sampai ke sini jatahnya atau mungkin ada perbaikan-perbaikan lain. Ya, dan terima kasih ya. Pertanyaan dan sebuah gagasan ya, sebuah gagasannya ini yang kami suka dan ini yang memang dibutuhkan ya dari tiap-tiap individu warga. Ya. Kenapa? Karena memang pemerintah itu hadirnya itu sebagai ajakan dan stimulan saja bantuan. Ya. Jadi ruhnya atau seyogianya dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi seperti kami di Kecamatan Cilegon ini bersamaan kami diamanahkan menjadi tugaskan menjadi camat di sini 2022 ya, Februari 2022 itu satu lurah dilantik ya, dan dilantiknya di camat. Nah, ya, ini sungguh istimewa bagi kami, istimewa dan sekali. pasti tantangannya pun istimewa. Betul. Regulasi IEB, HO dan lain sebagainya hilang tuh dari kecamatan. Gak ada orang berdasi datang ke kecamatan atau kelurahan. Nah ini tentu sebuah PR besar. Sementara masyarakat ekspektasinya makin tinggi dan masih klasik, masih pengen dapat bantuan dan sebagainya. Ya. Jadi, nah ini lagi-lagi sebuah tantangan besar bagaimana memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya masyarakat itu ya ke pemerintah itu bukan meminta, tetapi meminta arahan, meminta kebersamaan ya untuk anggaran yang memang kita usulkan melalui musrenbang ya, musrenbangkel segala dan selanjutnya juga swadaya ini menjadi kekuatan. Ya. Kecamatan Cilegon sudah melakukan tahun 2022 itu memberikan makanan dan makan kepada anak-anak stunting. Nah ini sekarang stunting ini lagi membooming, lagi program utama ya, iya. Presiden. Kenapa? Berarti di situ memang ada stunting yang sangat-sangat perlu diperhatikan. 50 orang, 50 anak kita berikan intervensi, tapi kasihkan makan. Ini dari 5 kelurahan, kita mencari siapa yang mengumpulkan uang. Nah, 100 kader kita kumpulkan ya, dengan puskesmas, dengan ibu camat, dengan ibu lurah, bagaimana memberikan makan itu dengan satu mencari uang. Di sini nggak ada perusahaan, nggak ada. Maka swadaya menjadi jalan yang satu-satunya. Lalu yang kedua, siapa yang ke pasar? Ya, siapa yang memasak lantai besar ini untuk 50 orang ya. Lalu siapa yang akan mengemas, ngebungkusin, nggak gampang juga. Dan siapa yang banyak tim itu ya? Oh ya, siapa yang akan membagikan ke 5 kelurahan? Pendataan juga menjadi penting dan tidak semudah untuk seseorang diklasifikasikan sebagai anak stunting. Nah, tapi kami turun lagi-lagi untuk memberikan penjelasan bahwa ini memang ada anak bapak ibu harus segera dilanjut. Di bulan pertama kami ukur ternyata rubah 20 anak. Di bulan kedua alhamdulillah rubah 34 anak. Rubah apanya nih Pak? Tinggi maupun beratnya. Dan dalam jangka waktu, dan bulan ketiga per bulan aja itu dilarangnya ya. Bulan pertama 20, bulan kedua 34 ya. Dan bulan ketiga 3 bulan itu dilalahnya bahasa sininya. Allah sayang gerakan kami 50 itu rubah tinggi maupun beratnya. 3 bulan itu udah langsung berubah ya? Berubah. Kelihatan banget perubahannya ya. Nah, jadi orang upaya kan ada gagal. Iya. Ini nggak ada gagal. Ini bukan kata saya ya. Ini kata orang di P3 P2KB, kata orang
puskesmas atau orang dinas kesehatan, memang data itu berubah. Bayangkan kalau itu seluruh Indonesia. Ya, kita miniatur saja. Miniatur aja. Ini kan camat, bukan presiden. Iya. Ini 50 ini dari 182 anak saat ini di Kecamatan Cilegon. Lalu di tahun 2023 kita kumpulkan namanya validasi terintegrasi. Ya. Saya kumpulkan, saya undang dokter anak, dokter gigi. Kenapa dokter gigi? Anak sakit gigi, nangis aja ternyata nggak makan. Oh gitu, ya. Terus ahli gizi. Karena kenapa? Gizi seimbang itu menjadi sebuah hal yang penting. Kami bikin jadwal selama 3 bulan itu. Makanan pagi harus beda dengan makanan siang. Karena kalau sama jenuh. Ya. Makanan besok harus tidak Beda sama lagi dengan menunya. Iya. Terus. Nah, di sini ahli gizi kita juara juga, juara kota maupun sampai nasional. Kader kita di tanggal 17 Agustus kemarin juara dari 10 piala di hari HUT RI kemarin. Setiap hari selalu. Nah, kita kemarin dapat 10. Kadernya, puskesmasnya, biro masaknya, togganya, penanganan stuntingnya, penanganan kesehatannya, bla bla bla. Terakhir camatnya juga dalam pemaparan program juara Satu. camat. Mana orangnya? Ini ya. Rada aleman. Kalau nggak aleman, masyarakatnya pasti nggak tahu. Betul. Mengapa perlu aleman? Bukan aleman tapi sosialisasi. Nggak apa-apa lah bahasa Aleman juga. Ya. Sosialisasi yang jelas begitu. Iya. Jadi biar memiliki. Jadi di bulan ketiga itu rubah semua, baik tinggi maupun beratnya. Lalu stuntingnya 2023 tadi itu semua dokter-dokter dan juga ini kita validasi selama 1 minggu, angkanya diketahui penyebabnya. Pantas di 2024 kita biasanya juara 1 provinsi, itu juara kedua. Kenapa? Kalah dengan Tangerang, tapi bukan kecamatan, lawan dinas kesehatan Kabupaten Kota Tangerang. Kenapa kelemahan di Cilegon? Kelemahannya adalah Kecamatan Cilegon tidak memperhatikan ibu hamil. 182 dikurangi 50 yang mudah teratasi, harusnya 132. Ya. Ini malah 152. Dari mana itu timbulnya? Dari ibu yang melahirkan. Maka lagi itu ya. di tahun 2024 ini, berapa sebulan yang lalu, kami adakan lagi selama 2 hari plus sehari ya, kita adakan pemeriksaan USG. Nah, kita sediain alatnya di kecamatan. Gratis itu, Pak? Gratis dong. Gratis plus dapat souvenir ya. Itu itu udah dimulai Pak? Udah ya? bulan kemarin. Kami nggak bikin proposal udah, pokoknya udah lah, yang melihat, yang mau gitu tuh ya, ngomong pada kitanya, tapi tak sebut dah swadaya masyarakat yang terus terang sebenarnya swadaya masyarakat itu sebenarnya masih suak kantong ya. Apa itu suak kantong? Ya artinya memang yang tahu itu yang nyumbang. Oh gitu. Terus terang ini saya buka-bukaan ini yang banyak membantu adalah orang-orang pegawai dinas puskesmas ya, kemudian Bu Camatnya, Bapak Kesehatan ya, Bu Camatnya, colek camatnya lagi sebenarnya ya. Nah, itu. Nah terus saya himbau ke lurah-lurahnya, suatu buat lurahnya juga supaya nyumbang, dan juga klinik terdekat ya, gitu. Nah kata Kepala Dinas Kesehatan tahun 2022 saja menghemat anggaran 450 juta. Itu tahun 2022, belum 2003. Belum 2024 kemarin kami ngasih makan 61 orang, periksa di per hari. Ya, ngasih makan plus periksa gratis plus souvenir. 61 orang. Ini khusus wilayah mana nih? Kecamatan Cilegon. Kecamatan Cilegon. Semuanya. Nah, minggu ini
dapat kabar nanti saya umumkan di hari Senin ya. Nah, kami kan sudah mulai dirintis per kelurahan, sudah mengadakan dapur stunting ya. Nah, ada dana dari provinsi stimulan. Nah, provinsi mengatakan kelurahan Bendungan adalah juara. Senang nih saya sebagai warga Bendungan. Kita harus tahu kan. Lah kalau camatnya nggak kayak gini, nggak aleman, maka nggak bakalan tahu. Penyampaiannya pun ya harus aleman gini. Gitu. Harus langsung turun ya. Iya. Turun juga kan harus penuh guyon. Betul. Nah, kalau datang mah nggak kaku gitu. Oh, ada informasi begini. Nah, mungkin juga. Nah, ini kenapa saya sering dihajatkan itu nyanyi ya. Nyanyi itu nyawer. Kenapa? Nyanyi kalau nggak nyawer orang nggak mau dengerin. Betul. Ketika orang mau dengar, di sinilah saya menyampaikan informasi berharga, ajakan tentang kebersihan, kesehatan, pendidikan ataupun tetangga, semua kita curahkan di situ. Karena kalau PHBI itu nggak sempat menyampaikan hal-hal. Kayaknya sih memang yang pertama harus lebih diperhatikan itu memang kebersihan, Pak. Kebersihan memang kadang itu masing-masing pribadi manusia itu sendiri sih ya, SDM ya. Jadi kayaknya memang apa ya, harus dikasih denda juga sulit gitu kan, dikasih himbauan juga kadang-kadang nggak masuk. Nah, saya malah berpikir gini, andaikan saja saya banyak rezeki, itu mau tak kasih tong sampah satu-satu, Pak. Ya bagus lah. Nah, subhanallah. Biar buangnya nggak sembarangan sampah itu. Kayak apa ya? Kebutuhan dasar manusia ya. Maka kita ini memang harus konsen ya, kebersihan. Benar sekali. Cocok dengan saya ya. Ketika dulu di Kelurahan Bendungan sampai adakan lomba per lingkungan. Satu anak sekolahan ini lomba mengambil sampah, kasih karung, gerak sepanjang Jalan Pendawa, Jalan Sadewa, Jalan Arjuna, Jalan Purbaya. Kumpulkan mereka lagi ke lapangan. Itu sering dulu waktu kecil. Makanya Kelurahan Bendungan itu 4 kali juara 1 tingkat kota Cilegon. Hadiahnya TV. Tuh ya. Segitu optimalnya, apa sudah efektif di masyarakat? Tidak, jauh masih. Lalu yang kedua, kata saya, setiap subuh, habis sholat subuh saya SMS warga bahwa suruh gotong royong. Gotong royong yang kami lakukan bukan hanya bersih-bersih got. Gotnya udah dibersihkan, keduanya tanami, hijaukan. Orang masih menganggap itu hal yang biasa. Kami cek, kami warnai supaya orang yang datang tidak gotong royong pulang kerja. Ternyata gotong royong dilakukan itu adalah bersih, hijau dan berwarna. Itu kita menggelitik mata dan mata hati mereka. Apakah itu cukup? Masih jauh lagi. Itu saya udah lakukan itu, udah kami lakukan itu, tetapi masih jauh. Contoh di masjid itu makam yang di Munjul Cidunak itu, semen kan, saya cek itu dengan anak-anak kecil dan pada. Oh, yang makam Rahmat itu. Iya. Oh, itu apa? Sumber 7. Artinya di situ bukan yang di pinggir. Oh, yang makamnya itu. Artinya kami cek bahwa memperindah itu supaya yang lain melihat. Terus sampai sekarang belum berubah-ubah tuh. Terus kami lakukan lagi, karena di sini tanah kapling, rumahnya udah dibangun bagus, di sebelahnya tanah kosong, bangunan bagus, tanah kosong, tanah kosong tempat orang buang sampah. Pasti. Main lempar. Saya tidak mau bayar sampah karena saya tidak ada sampah yang dibakar sendiri, padahal dibalang. Maka kami buat plan.
tanah ini dalam pengawasan kelurahan, sehingga mereka berbondong-bondong urus surat tanah, termasuk menjual tanah. Ya, tapi dari doang yang maka milik-milik itu ya secara tidak sengaja itu. Oh, gitu. Dijualnya saat saya jadi camat. Lama. Allah memberikan keuntungan kepada saya. Padahal niat saya hanya pasang pelan-pelan itu supaya tidak dibuang sampah sembarangan. Karena yang buang sampah di sini tidak beriman, tetap. Yang buang sampah di sini anjing, tetap. Ya, disobek anjingnya sama saya Parodika dulu. Begitu seterusnya. Maka saya himbau kepada masyarakat kalau ada tanah kosong, bikin aja gardu atau warungan, ya. Nanti orang itu yang ini kalau ada pemiliknya di depannya aja, jangan di kanannya. Nah itu akan. Kalau saya waktu sananya masih kosong nih, kan banyak sampah tuh ya. Itu saya punya cara cukup jitu waktu itu. Apa itu? Jadi saya bikin ada satu batu ya. Batu itu tak bungkus pakai kain putih. Terus tak kasih bunga. Bunga 7 rupa, dikira di sini tempat keramat gitu. Jadi dari situ mereka langsung mikir 2 kali mau lempar sampah ke tempat ini gitu, karena ngerasa jika ada tempat keramat bahaya kayak kualat gitu kan. Nah ini baru saya lihat, saya dengar ini ya. Ya bagus. Itu mempan banget. Oke. Nah itu mempan. Cuma kalau udah dibocorin gini mungkin beda kayaknya. Ya. Dan kalau yang lainnya demikian pula kayak maka pasti yang guyon ini kapan ada makan di sini. Iya. Tapi kalau waktu itu 1-2 ya mungkin cocok sekali. Masih bisa ya. Maka kami dari ini kurang cukup, yang sudah kami lakukan itu masih kurang cukup, haus akan ilmu, haus akan ibadah. Maka kami ingin mengajak masyarakat untuk merekomkan peraturan daerah atau peraturan wali kota tentang ini, membuat peraturan agar setiap masyarakat wajib membayar retribusi sampah. Apabila masyarakat itu ada yang nggak mau, alasannya apa? Tulis. Kalau alasannya nggak masuk akal, dan yakin nggak masuk akal, karena semua orang pasti menghasilkan sampah, pasti memproduk sampah. Nah, kalau dia tidak punya uang, bikin keterangan tidak mampu dari RT. Artinya orang retribusinya nggak ada, belum ada. Ini kan makanya kita harus menghantarkan ini, wajib harus karena upaya-upaya yang dilakukan oleh kami di Kelurahan Bendungan, di mana sampai juara terus, tapi belum optimal. Pertama lomba ngecating, ngijauin, bersihin. Kalau masalah keindahan saya bantu Pak. Nah nanti tambahan keindahan. Ini kita ngawal masalah peraturan daerah dulu. Peraturan daerah tentang sampah. Coba kita merujuk kepada di Tangerang seperti, maaf, karena di sana armadanya banyak, berapa kali lipat di sini. Jadi intinya pemerintah itu tidak ada kewajiban untuk membersihkan lingkungan sini. Maka saya menganjurkan pemuda sini, Kang Enas, Kang Rizal, ayo bergerak masalah sampah. Sekarang sukses. Nah, Pemda itu hanya kewajiban di jalan raya. Gitu. Nah, ini hal penting ya, ini. Nah, lalu armada kita terbatas, maka kekuatan masyarakat ini menjadi hal yang keharusan. Maka peraturan yang harus ditegakkan, dibuat dan ditegakkan ya. Nah, peraturan itu menyangkut retribusi sampah dan keamanan. Nah, kalau pohon ngomong 100.000 itu ringan, itu masih. Nah, kalaupun dibikin 50.000 ya wajar. Kalau orang dia tuh nggak mampu, masa dia nggak mampu terus? Ya, kalau masih belum nggak mampu, ya bikin keterangan tidak mampu. Orang di sini mah kadang-kadang
orang kita mah ya disebut nggak mampu nggak mau, iuran mah nggak mau, ya ini. Betul. Nah ini menjadi penting, harus kita kawal ini. Jadi pemerintah hadir bukan memanjakan masyarakat, melayani boleh seperti ini. Melayani apa? Melayani ide-idenya, bukan melayani kemalasannya. Iya. Ya nggak kira-kira? Jangan semuanya dituruti. Kesalahan ada di pemerintah. Jangan. Selalu begitu ya. Nggak bisa. Kita yang motorin, kita suruh bersihin gitu. Orang Jepang ketika ada pimpinannya di sana, apalagi pimpinannya, fotonya saja sudah jelas. Nah, Gitu ya. terus ke Ethiopia sekarang udah hebat ya. Terus kita ngelihat dari bangsa sebelah, Singapura, Malaysia udah maju sekali, cinta tanah airnya tinggi, gak boleh beli mobil kalau belum beli mobil Proton. Oh iya. Nah, di kita wah itu Apa aja dibeli. jangan itu pacamat, kalau pacamat kan Jualan. Oh iya, pacamat mobilnya banyak banget malah. Tapi buat kalau yang mau kasih. Nah, lalu bagaimana itu menjadi sebuah pembelajaran buat masyarakat kita, bahwa dengan kesadaran itu adalah numpang, terus dengan retribusi itu jelas, sehingga lingkungan jadi bersih. Kalau udah bersih itu mau bergerak apapun nyaman. Kalau nggak bersih ada kotoran, ada penyakit, ada dan sebagainya. Nah, melalui keindahan tadi, keindahan ini menjadi sebuah pengiring bersih. Kalau kita niatnya mau bikin indah, yang bikin gapura, otomatis di sekitar gapura itu pasti bersih, karena dibersih-bersih. Betul, nah, harus bersih. Terus kalau mau dicetin aja semua tuh, kasih pendawa aja ya dulu ya. Saya pengen sebelah lagi ngegerakin ini mau temu putih, mau bikin putih semua dibikin cat. Jadi saya baru konsep suratnya. Di meja udah saya udah ada tentang minta bantuan ke Arta untuk mengecat putih. Saya dulu tuh masih ide juga Pak Wali itu jadi Cilegon itu kan kumuh ya, gedung-gedungnya ya. Itu wajib dicat ulang gitu. Betul. Yang lain lihat di kecamatan mana yang dicat kilat hijau. Wah, di situ asik tuh, seger melihatnya tuh. Iya. Nah, itu. Kan lewat. Ya, kita yang di sini aja ya, yang di Kecamatan Cilegon. Iya, di sini aja dulu. Di Bendungan ya. Kita bikin satu kampung itu benar-benar nanti wilayah lain melihat gitu. Jadi contoh gitu loh. Kita catin ya, warna apa putih? Putih apa? Ya, boleh beragam, asal beragam. Ya. Gapura sana. Gapura itu kan nanti tiang-tiang listriknya juga dicat ulang. Ya. Yang tiang listrik yang tiang ke bawah aja, yang yang terjangkau aja, terjangkau gitu. Akan sediain cat ya, catnya ya. Akan belum tahu kecamatan Pemda ini, kecamatan saya sih apa ya, itu 6 kali anggarannya nggak pernah keluar. Belum tahu kan? Kenapa itu? Ya defisit, nggak ada uang. Sebulan yang lalu lurah-lurah datang dengan saya ke DPPKD, datang ya. Saya mampir dulu beroda ke Holland Bakery. Saya ajak lurah Ciwandu perempuan Kasubag kepegawaian Pak. Begitu saya datang ke PPKD, lurah-lurah pesawat, lagi nggak punya uang kayak gini kau mau bantu kan? Ibarat beli pancing betok, mancing lele, ini beli udang untuk buah tangan. Iya. Begitu masuk. Kata kepala bidang BPKD, nggak ada uang. Nah gimana? Kata saya udah 1 juta udah kayak gini dia. Ya gimana? Mereka 25 juta sampai 30 juta selama 5 bulan tidak keluar. Nah sekarang 6 bulan malah saya 62 juta buat minum, algalon, listrik rusak, keran rusak, ATK, semua uang pribadi. Selama gini aja Pak, kan warga satu ini Jalan Sadewa itu bisa nggak kita ya memintakan sumbangan berapa lah seikhlasnya gitu? Iya, apa-apa. Itu memang harus itu. Ya. Ini tapi ada kondisi ini nih Kak Kamrai. Saya kan akhirnya kan
Jadi begitu nggak ada uang, kata saya, Pak Camat apa lagi tuh ratusan juta? Saya 60 juta kali 6 bulan. Jualan mobil saya nggak sempat beli lagi, sampai remek. Itu lagi tantangan. Iya, iya. Karena saya istimewa miliknya, maka tantangan aku pasti Istimewa. Dengan pulang dari situ, saya bikin gebrakan ngasih makan 61 orang, termasuk ibu hamil anak selama 3 hari. Kenapa? Kata saya begitu, jangan ada kegiatan begitu. Saya tidak, ya kan dari BPKD ngomong gitu, Pak Camat mau ratus ya 300 sekian juta untuk rutin. Lalu bagaimana itu rutin untuk beli minum segala, untuk kondangan, untuk hajatan, untuk tahlilan, untuk apa, itu beda lagi. Ya sini ya. Yang ketiga adalah beli sarung. Pak Wali pengen suruh beli sarung, anggarannya nggak ada. Saya suruh bawa uang 30 juta, kasihkan ke Pak Wali. Saya dapat sarung dari Pak Wali, ada namanya. Iya, iya. Katanya diganti ABT, boro-boro ABT regulasi nggak ada. Udah. Nah, ini Pak Camat, doanya apa nih Pak Camat kepada Bapak Presiden kita nih? Semoga beliau mensyukuri nikmat Allah yang berikan kepada beliau, di mana beliau sudah lama mencita-citakan untuk menjadi pemimpin negeri, tetapi dengan kegigihan, kesungguhan, dan kerja keras beliau, akhirnya beliau sampai juga kepada apa yang dicita-citakan, yaitu menjadi pemimpin negeri, orang nomor 1 di Indonesia. Dan tentu ini menjadi suatu kewajiban yang harus diemban, kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan amanah tersebut. Sukses Pak Prabowo, sukses Indonesia, sukses kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan Bapak dan negeri Indonesia.